lahir dari hati. Terima kasih banyak atas ajaran teknik pernapasan senior. Bantu aku mengalahkan musuh. Boleh aku tahu nama teknik pernapasan ini? Teman kecil ini disebut pernapasan pohon. Ini adalah metode kultivasi yang diwariskan dari garis keturunan roh tumbuhan dan pepohonan kami. Menyerahkannya padamu, hanya berharap jika ada kesempatan untuk bertemu Lao Jun di masa depan. Aku harap teman kecil bisa mengatakan hal baik untukku. Kebaikan senior hari ini, Jiang Liu akan mengingatnya dalam hati. Jika ada kesempatan, pasti akan kusampaikan. Jiang Liu, makhluk panggilanmu. Kenapa semuanya makhluk aneh begini? Tidak bisakah kamu memanggil monster imut atau gadis bertelinga binatang? Atau burung bertelinga binatang dan sejenisnya? Berhenti bicara omong kosong. Orang tua ini ingin membunuhku. Sekarang, apa maksud dari gadis iblis kecil itu? Aku belum pernah mendengarnya. Maksudnya seperti Hong Hailneza pangeran ketiga. Ternyata merujuk pada kedua tuan muda itu. Mohon maaf. Dewa Agung Tiga Wadah Pertemuan Laut dan Raja Bayi Suci. Keduanya adalah makhluk abadi dengan akar yang luar biasa dan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Jauh melampaui roh pepohonan liar seperti aku. Sama sekali tidak berani dibandingkan. Sama sekali tidak berani. Batas waktu panggilanmu teman kecil telah tiba. Aku tidak bisa tinggal lama. Selamat tinggal, Gunung Tinggi Sungai Panjang. Sampai jumpa lagi. Jiang Liu, apakah itu kemampuan pemanggilanmu barusan? Kau telah membangkitkan kekuatan spiritual pemanggilanmu ya? Bisa dibilang begitu keberuntungan baik. Bagus sekali sistem pemanggilan. Pasti akan menambah nilai dalam ujian masuk perguruan tinggi. Kamu pasti bisa masuk Universitas Psionik Top. Guru Wang, dia benar-benar mati. Kalau mati ya mati saja. Ada apa yang perlu dikhawatirkan? Ya, tapi aturan sekolah memang punya kuota korban jiwa. Kenapa hanya siswa yang boleh sial? Guru tidak boleh mati secara heroik. Dia biasanya sangat menargetkan Jiang Liu. Hari ini datang ke sini. Siapa tahu punya niat buruk apa? Menurutku ini karma. Tapi guru pembimbing mati dalam ujian. Sekolah pasti akan menyelidiki dengan cermat. Tidak ada tapi faktanya adalah, kami ditipu oleh Li Hao dari kelas 1 ke tempat ini. Disergap oleh monster level penguasa kepiting raksasa gua. Setelah kami mengirim sinyal penyelamatan, Guru Wang mengabaikan keselamatannya sendiri. Penyelamatan heroik pertama, akhirnya mati bersama kepiting raksasa. Kami bertiga selamat secara kebetulan. Dengan air mata kami membunuh kepiting raksasa yang terluka parah. Membalaskan dendam guru. Ya begitulah. Jiang Liu, kau benar-benar berani dan bijaksana. Apa sebenarnya yang terjadi di urat mineral Jiang Liu? Ulangi lagi padaku dari awal sampai akhir tanpa melewatkan satu kata pun. Kepala kami ditipu oleh Li Hao dan dibawa ke gua. Kami bertemu dengan penguasa kepiting raksasa. Guru Wang datang untuk menyelamatkan kami. Untuk melindungi kami. Dia bertarung sampai mati dengan kepiting raksasa itu. Mereka mati bersama. Omong kosong penuh lubang. Kau pikir kau bisa menipu semua orang? Dan kau Jiang Liu, lebih dari sebulan yang lalu kau masih sampah level 2. Mengapa kau bisa membunuh monster penguasa pada akhirnya? Katakan, apakah kau diam-diam menggunakan obat terlarang? Menyebabkan kematian Guru Wang. Kepala Gao, Anda boleh meragukanku. Tetapi Anda tidak boleh menghina pengorbanan Guru Wang. Dan perjuangan kami. Menggunakan obat terlarang? Aku Jiang Liu tidak akan pernah menyentuh barang seperti itu. Bukti apa yang kamu punya? Murid Jiang Liu, jangan emosi. Tapi serangan balasan terakhirmu memang melampaui batas siswa biasa. Kamu perlu memberikan penjelasan yang lebih masuk akal. Kepala sekolah para direktur, mengenai insiden korban jiwa besar di sekolah Anda kali ini. Tim kami secara resmi mengambil alih penyelidikan. Kamu datang tepat waktu. Kesaksian anak ini penuh celah. Dia pasti menggunakan obat terlarang untuk memeras potensinya. Segera lakukan tes darah dan penelusuran energi spiritual padanya. Murid Jiang Liu, apa yang ingin kamu jelaskan tentang ini? Direktur Gao, jika aku bisa membuktikan bahwa aku dengan kekuatanku sendiri yang sebenarnya, sepenuhnya mampu membunuh kepiting raksasa yang terluka parah itu, apakah Anda berani? Tidak mungkin. Ini jelas tidak mungkin. Palsu pasti palsu. Kamu curang. Kamu pasti menyuntikkan darah binatang terlarang yang menguras potensi kehidupan. Darah binatang terlarang. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu naik dari level 2 ke level 6 dalam sebulan? Aku pernah bertemu ayahmu. Kamu sampah rendahan yang merangkak naik. Gen keluargamu memang sampah. Bagaimana mungkin punya bakat seperti ini? Tangkap dia. Segera periksa darah dan sumsumnya. Levelnya pasti palsu. Hasil tes gelang Tuan Gao. Tuan Gao, sampai kapan kamu akan terus mengoceh dan mempermalukan diri sendiri? Terus-menerus menyebut orang rendahan. Mulutmu penuh diskriminasi kelas. Apakah kamu lupa dirimu dulu seperti apa? Bagaimana bisa kau dengan begitu tak tahu malunya menempel pada keluarga Liku? Kau baru punya hari ini. Diam kau, Kekek Yang Fei hilang. Satu-satunya putraku hilang. Direktur Gao, apakah kau punya bukti nyata yang bisa membuktikan bahwa teman sekelas Jiang Liu ada hubungannya langsung dengan hilangnya putramu? Jika tidak, tolong jangan menghalangi penegakan hukum. Pergi kau, mulai besok kau tidak perlu datang ke sekolah lagi. Kemasi barang-barangmu. Segera pergi. Baik.
Teman sekelas Jiang Liu, tadi benar-benar membuatmu menderita. Sekolah juga dibutakan oleh bajingan Gao Yuren itu. Khawatir membuat bingung. Kau jangan dimasukkan ke hati. Kau menghadapi penyihir tingkat penguasa di dalam urat tambang tanpa rasa takut. Bakat seni bela diri seperti ini, harus fokus mempersiapkan diri untuk bertarung. Perhitungan kepala sekolah Li ini sangat cerdas. Praktisi bela diri tingkat 6. Bahkan jika membangkitkan kekuatan super yang tidak berguna, universitas top di atas lantai 12 pun akan berebut untuk mendapatkannya. Jika Jiang Liu tertarik setelah lulus, pintu tim penegak hukum akan selalu terbuka untukmu. Terima kasih atas kebaikan kepala sekolah Li. Terima kasih Kapten Yu. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapan sekolah. Kalau begitu aku kembali ke kelas dulu. Pergilah. Istirahatlah dengan baik. Bagaimana? Tadi Yunan gelisah seperti semut di atas wajan panas. Diam-diam pergi keluar untuk menelepon. Apakah kamu memanggil orang besar untuk datang menengahi? Tidak ada lengan atau kaki yang hilang kan? Ada apa? Gao Yuren menjadi gila. Dipecat langsung oleh kepala sekolah. Masalahnya sudah jelas. Aku bahkan mendapat beasiswa keberanian 100.000 yuan. Sial, keberuntungan datang dari musibah. 100.000 yuan ini harus ditraktir malam ini. Puncak menara tinggi. Suatu hari nanti akan kuinjak sampai hancur. Nyawa Gao Qiangfei dari keluarga Gao. Ditambah masa depan Gao Yuren. Ini baru bunganya saja. Nona besar Anda mencari saya? Paman Dafu, bagaimana kabar Jiang Liu di lantai 9 belakangan ini? Dia tidak membuat masalah kan? Nona besar, sejujurnya Tuan muda kedua memang membuat sedikit masalah belakangan ini. Dia mematahkan kaki putra pejabat tinggi di sekolah. Ini menjadi masalah besar. Bagaimana bisa begini? Dia dulu sangat jujur. Apakah ada yang mengganggunya? Mungkin dia kurang disiplin. Bagaimanapun dia sendirian di lantai 9 selama bertahun-tahun ini. Lingkungan yang buruk pasti membuatnya berperilaku buruk. Ayah sangat marah setelah mengetahuinya. Dia benar-benar menghentikan uang sakunya. Bakat seni bela diri tuan muda kedua memang buruk. Sekarang baru level 2, dan tanpa sumber pendapatan. Aku khawatir dia bahkan tidak bisa masuk ke Universitas Energi Spiritual terburuk sekalipun. Benar-benar sia-sia. Menurutmu apakah kamu bisa menyembunyikannya dari ayah? Diam-diam membantunya sedikit. Transfer 500.000 dulu untuknya. Uangnya akan ditransfer kepadamu. Nona baik hati. Pelayan tua pasti akan menyelesaikannya. Tidak akan pernah membiarkan tuan tahu. Jiang Liu, ada apa denganmu? Tidak, aku harus pergi ke lantai 9 sendiri untuk menemuimu. Teman-teman sekelas, dalam ujian praktik urat mineral True ini, kami diserang oleh monster penguasa tingkat yang tiba-tiba. Guru Wang dengan gagah berani berkorban untuk melindungi siswa. Siswa seperti Gao Qiangfei sayangnya tewas. Setelah diverifikasi oleh sekolah, siswa Jiang Liu bekerja sama dengan guru, membunuh monster penguasa yang terluka parah. Lebih penting lagi, tingkat psioniknya telah menembus ke LV6. Sialan level 6. Di sebelahku ada seorang master level 6. Silakan saudara Jiang Liu naik ke panggung. Saudara Jiang Liu, ayo berbagi pengalaman suksesmu dengan semua orang. Belajar dengan rajin, maju setiap hari. Dengarkan, semua orang dengarkan. Bagus sekali yang dia katakan. Belajar dengan rajin, hanya tekun mendalami seni bela diri. Semua orang bertepuk tangan. Lihat itu yang level 6 di atas panggung itu. Dia adalah saudara kandungku dari ayah dan ibu yang berbeda. Silakan masuk. Halo kepala sekolah Li, saya kakak Jiang Liu. Tentang masalah perkelahian yang dia buat di sekolah sebelumnya, saya mewakilinya untuk meminta maaf kepada Anda. Astaga, Nona Jiang Ying, kakak Jiang Liu, tamu agung, silakan duduk. Kepala sekolah Li, Anda terlalu sopan. Teman sekelas Jiang Liu adalah kebanggaan sekolah kami. Seorang praktisi bela diri tingkat 6. Bahkan bekerja sama dengan guru untuk membunuh monster tingkat penguasa. Sekolah baru saja dalam pertemuan seluruh siswa, memberinya hadiah 100.000 yuan. Ini adalah kehormatan yang cukup untuk dicatat dalam sejarah sekolah. Tingkat 6 membunuh monster penguasa. Hadiah 100.000. Ternyata Paman Dafu selalu membohongiku. Jiang Liu ternyata jenius luar biasa. Xiao Liu, aku kakakmu. Xiao Liu, aku sudah mendengar dari kepala sekolah. Kamu sudah mencapai tingkat 6. Bagus sekali. Aliran kecil. Kembalilah ke keluarga Jiang bersamaku. Kesalahpahaman sebelumnya akan dihapuskan. Selama kamu kembali, keluarga akan memberimu sumber. Kakak tidak perlu. Aku baik-baik saja di sini. Liu kecil, jangan keras kepala. Aku tahu kamu kesal pada ayah di hatimu. Tapi keluarga Jiang adalah akarmu. Apa yang bisa kamu capai jika kamu tinggal di lantai 9? Akarku. Dulu dia membuangku ke lantai 9 seperti sampah. Tanpa mendengarkan penjelasan apapun. Mengapa tidak menyebutkan bahwa aku adalah akar keluarga Jiang? Saat itu aku juga sedang marah. Mendengar beberapa kata yang tidak baik. Tapi sekarang kamu telah membuktikan dirimu. Selama kamu kembali, semuanya akan baik-baik saja. Tidak perlu aku merasa lantai 9 baik-baik saja. Setidaknya udaranya tidak begitu munafik. Beritahu pria itu, aku Jiang Liu hidup atau mati tidak perlu dia khawatirkan. Aliran kecil, mengapa kamu tidak mau menunduk sekali saja? Aku bertemu Xiao Liu, dia tidak membuat masalah. Dia sudah menjadi penari level 6. Sekolah bahkan memberinya penghargaan seluruh sekolah. Memberinya hadiah 100.000 yuan. Dengan fisiknya yang lemah itu, Jiang Ying, apakah kamu diam-diam memberinya uang?
Ayah, aku tidak. Itu adalah hasil dari kerja kerasnya sendiri. Tanpa darah dan sumber daya keluarga Jiangku. Dia itu apa? Pasti menggunakan cara curang untuk menguras potensi. Aku ingin melihat, anak miskin tingkat 9. Universitas top mana yang akan memandangnya dengan serius? Hancurkan untukku. Level 5-7. Lebih kuat dari sebelumnya bukan hanya 2 kali lipat. Sumber daya habis lagi. Aku harus mencari Liu Yidao untuk mendapatkan uang cepat di dungeon berikutnya. Pasukan penegak hukum. Bagaimana Yu Jian bisa ada di sini? Masalah apa yang sebenarnya ditimbulkan oleh Liu Dao? Buka pintunya. Ada laporan intelijen mengatakan ada sisa-sisa pemberontak bersembunyi di sini. Segera terima penggeledahan. Tuan, di dalam hanya garasi tua. Aku punya saudara yang sakit aneh. Tidak tahan angin. Benar-benar tidak ada pemberontak. Banyak bicara, buka pintunya sekarang. Karena menghalangi penegakan hukum, akan ditembak di tempat. Dua tuan, ampuni kami. Kebetulan sekali, ini paman tuaku. Aku siswa SMP 2. Tempat ini hanyalah gudang bobrok. Tidak tahu apakah bisa ditoleransi. Kutinggu siapa? Ternyata adik kecil Jiang Liu. Tak disangka, jenius sepertimu yang bisa membunuh monster penguasa sendirian. Ternyata tinggal di tempat seperti ini. Lingkungan ini terlalu merendahkanmu, membuat Kapten Yu tertawa. Sudah bagus bisa punya tempat untuk singgah. Baiklah, karena ini wilayah saudara Jiang Liu. Tidak masalah, cari di tempat lain. Baik. Kak Liu, beri aku kepastian. Kalian sebenarnya orang-orang dari pasukan pemberontak atau bukan? Saudara Jiang, jangan salah paham. Kami hanya tentara bayaran biasa. Sama sekali bukan pasukan pemberontak. Bukan, apa-apaan isi di dalam tong itu. Buka. Kebaikanmu menyelamatkan nyawaku hari ini, Liu Yishi. Zhang Bao tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Sialan, ternyata benar-benar pasukan pemberontak. Orang gila ini adalah terpidana mati di mata petinggi menara. Terlibat dengannya berarti hukuman mati. Saudaraku Jiang Liu, saudaraku Zhang Bao terluka parah. Kami hanya ditugaskan oleh seseorang. Malam ini cari cara untuk membawanya keluar dari menara. Keluar dan bersihkan nama. Sudah terlambat. Begitu mereka tertangkap, aku pasti akan terseret. Karena tidak bisa menghindar, maka pegang kendali di tanganmu sendiri. Bawa aku keluar menara malam ini. Saudaraku Jiang ini terlalu berbahaya. Ini adalah batasanku. Setelah keluar menara kalian jalan sendiri. Aku akan berburu iblisku sendiri. Berpisah jalan, tidak saling campur tangan. Sudah paham? Bagaimana mungkin? Tidak ada gelap. Saudara Jiang, dengan usiamu yang masih muda, kau sudah memiliki ketenangan dan kekuatan seperti ini. Tinggal di menara tinggi untuk menjadi anjing bagi orang lain. Terlalu menyia-nyiakan bakat. Tingkatan menara tinggi adalah mesin penggiling daging yang memakan manusia. Bergabunglah dengan kami pasukan pemberontak. Demi surga di bumi tanpa penindasan. Di mana semua orang setara. Kami membutuhkan pedang tajam sepertimu. Simpan saja untuk menipu para pengungsi yang bahkan tidak bisa makan sampai kenyang. Aku tidak percaya pada keyakinan omong kosong apapun. Aku hanya percaya pada pisau di tanganku. Dan sumber daya yang bisa kuambil. Saudara Jiang, hutan yang bengkok ini sangat berbahaya. Sihir tumbuhan sulit dihindari. Mengapa kita tidak berjalan bersama sebentar? Saling menjaga. Selamat tinggal. Harus segera menggunakan latihan tempur. Asah kekuatan ini menjadi teknik membunuh. Bagus sekali. Pas sekali untuk menguji pedangku pada kalian. Sudah 20-30 batang. Bisa dijual dengan harga mahal. Cari tempat untuk beristirahat dulu. Sinyal darurat pengumpulan tim penegak hukum. Mereka ketahuan oleh aliran satu pedang. Jika sudah ada jebakan sebelumnya, akan bertindak di aula teleportasi. Pasti ada pengkhianat di dalam. Ditarik keluar lembur di tengah malam. Sampah pemberontak ini, tidak bisakah mereka menunggu kematian di lapisan bawah dengan tenang? Baiklah, jangan mengeluh lagi. Malam ini Kapten Huang akan memimpin langsung. Siang hari pihak Kapten Yu menerima berita palsu. Kapten Huang ingin merebut pujian. Semua bersemangat. Nasib buruk Kapten Yu. Tapi Suar telah ditembakkan. Pasti ada ikan besar yang tertangkap. Cepat cari. Siapa di sana? Jangan tembak. Pak, aku orang baik. Aku di sini untuk misi. Ah, level 7. Datang sendirian ke kedalaman hutan distorsi di tengah malam. Berani sekali kau. Pak, mohon pertimbangkan. Aku hanya miskin. Ingin mengumpulkan lebih banyak uang.
Ku dengar akar pohon iblis malam hari berharga. Jadi aku memberanikan diri masuk untuk mencoba peruntungan. Tadi aku dengar keributan dan ketakutan. Makanya aku bersembunyi. Nasibmu cukup baik, nak. Tapi tempat ini sekarang di bawah kendali militer oleh tim penegak hukum. Menangkap buronan. Benda di tasmu ini asal-usulnya tidak jelas. Kami harus membawanya kembali untuk diperiksa. Kau boleh pergi. Tinggalkan saja. Tuan, semua ini aku dapatkan dengan nyawa. Tolonglah aku. Kalau ku bilang pergi ya pergi. Tidak mengerti bahasa manusia. Percaya atau tidak aku akan menganggapmu sebagai kaki tangan pemberontak. Dibuang ke sini untuk jadi santapan iblis. Terima kasih banyak atas kebaikan Tuan berdua. Aku akan berikan ransel ini kepada kalian berdua. Jiang Liu telah mati diracun. Lao Liu, kalian punya gelang. Segera kirim mereka pergi. Mereka tidak melihat wajah kalian dengan jelas. Selama aku tidak bicara, kalian tidak dianggap kaki tangan. Tidak bisa, aku yang membawamu ke sini. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu sendirian? Bodoh, tetap hidup. Hanya dengan tetap hidup kalian bisa terus mendukung gerakan langit dan bumi. Ini perintah, cepat pergi. Pasukan perlawanan gerakan langit dan bumi masih menyebarkan rumor saat kematian sudah di depan mata. Selain kalian mengarang rumor untuk menghancurkan menara hitam. Jika anggota keluarga kalian terbangun dengan kekuatan khusus, mereka akan dibawa paksa oleh Departemen Urusan Khusus di tengah malam. Lalu seluruh keluarga akan dibungkam. Apakah kalian masih akan menjadi anjing bagi menara itu? Kemampuan khusus akan dibawa pergi dan dibungkam. Kalau begitu sistem pemanggilan 6 alamku akan terekspos. Omong kosong, tangkap hidup-hidup, bawa kembali untuk diinterogasi. Kalau begitu mari kita mati bersama. Waspada, target berubah menjadi manusia serigala karena kemampuannya. Tembak. Terlalu merepotkan untuk dibawa kembali. Habisi dia. Bawa pergi. Informasi tentang dia, menyangkut nyawaku, harus diselamatkan. Pertama, inti kristal tingkat 10 elemen emas. Kemanusiaan. Simen Cui Sui telah menerima pengorbanan. Apakah akan memanggil? Panggil. Aku tidak bisa yang lain. Hanya bisa membunuh. Kau memanggilku. Pasti juga untuk masalah ini. Siapapun angkat tangan. Kau ini makhluk apa? Bagaimana? Masih bertanya? Aku datang untuk menangkap kalian. Orang bodoh. Kucing mati. Sekarang, kalian berteriak sampai serak pun. Tidak akan ada yang datang menyelamatkan kalian. Bukan. Saudaraku, kau mengemudi dengan kencang sekali. Aku akan mati. Mau lari kemana kau? Bajingan licik. Habislah. Hidupku tamat. Anak durhaka tak sopan. Kalian semua, jangan lancang. Kakak Simen, mereka semua, bunuh semuanya. Jangan sisakan satu pun, seperti yang kau inginkan. Tembak untuk menghentikannya. Aku akan membunuhmu. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Tidak apa-apa. Apakah benar-benar ada pengguna dua kemampuan di menara tinggi? Terlalu mirip. Kau persis seperti pemimpin agung saat muda. Terukir dari cetakan yang sama. Pemimpin agung apa? Token gerbang surga dan bumi. Ambil ini. Terdeteksi item yang bisa dikorbankan. Token gerbang surga dan bumi. Benda ini ternyata bisa dikorbankan. Berapa banyak rahasia yang disembunyikan gerbang surga dan bumi?
Kakak Simen. Aku akan membuat semua tim penegak hukum yang memasuki hutan ini. Semuanya tinggal di sini. Mohon senior. Bersihkan hutan ini. Seperti yang kau inginkan. Betapa mengerikannya kecepatan absolut. Sesaat sebelum menekan tombol teleportasi, kehidupan terputus. Inilah kekuatan Dewa Pedang. Aku akan membunuhmu. Kerangka luar mekanis. Cangkang kura-kura yang sangat keras. Kau hanya mengandalkan seni bela diri. Pada akhirnya hanya besi biasa. Tunggu sampai aku menghabiskan tenagamu. Aku akan mencabik-cabikmu. Sekeras apapun cangkang kura-kura, tidak bisa melindungi punggungmu. Kakak Simen, kerja kerasmu. Masih ada beberapa ikan yang lolos di area aman. Mohon bantuannya untuk membersihkan mereka lagi. Tunjukkan jalannya. Kakak Simen, itu 5 orang itu. Tolong Anda, tempat ini. Aku tidak bisa mendekat. Jika melangkah ke area cahaya putih itu, pasti akan terhalau. Posisi zona aman akan menghalau makhluk yang dipanggil. Sepertinya aku harus memancing mereka keluar sendiri. Kakak Simen, Anda tunggu di sini sebentar. Aku akan memancing mereka keluar. Sisa-sisa pemberontak, tidak boleh dibiarkan kabur. Kau awasi keempat orang ini. Siapa? Kakak Simen, hebat. Waktunya telah tiba. Pedang adalah senjata pembunuh. Namun jangan lupa, hanya tanganmu yang bisa mengendalikan arah ayunan pedang. Masih ada satu lagi. Bergerak lagi, aku akan menembak. Apa? Ternyata kamu menyelamatkan kami sekali lagi. Saudara Jiang Liu, terima kasih banyak tidak terucap. Apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan Wen. Katakan padaku mengapa. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kalau begitu aku bertanya padamu. Di garasi, saat kau melihatku, mengapa tatapanmu menghindar tanpa sadar? Di mobil kau memberikan gelang darurat. Kau memberikannya padaku tanpa ragu. Namun kau tidak pernah bertanya apakah Zhang Bao membutuhkannya. Kau sudah tahu Zhang Bao adalah pemberontak. Dan tidak akan pernah menggunakan gelang itu kan? Tadi aku diinterogasi. Kau beberapa kali diam-diam meraba ke belakang pinggangmu menyembunyikan apa? Alat komunikasi? Liu kecil yang bilang. Benarkah itu? Itu. Mengapa? Apa sebenarnya yang diberikan menara itu padamu? Uang. Status. Uang. Status. Kakak keenam. Aku hanya tidak ingin ada yang menghancurkan kita. Hari-hari yang sulit untuk distabilkan. Aku hanya ingin melindungi semua orang. Melindungi tim kecil kita. Kalian bilang, kalian benar-benar bersedia untuk tujuan perlawanan yang sia-sia itu, menemani kakak Liu untuk mati. Kau tahu mengapa aku tidak membunuhmu? Karena kau mencoba menjauhkan aku dan kakak Liu. Tidak segera mengekspos kita. Ini satu-satunya alasan kau tidak mati. Kejadian malam ini, aku tidak tahu apa-apa. Ayo pergi. Mulai hari ini. Gunung Liang. Paham aturannya kan? Tidak tanya asal-usul, hanya lihat kualitasnya. Kualitasnya bagus. Total 150.000 koin menara. Transfer atau tunai? 100.000 transfer, 100.000 tunai. Ku dengar ada titik teleportasi khusus di desa. Keluar menara sendirian di tengah malam. Ingin mencoba keberuntungan menangkap kumbang giok putih itu. Orang tua itu mengingatkanmu, rawa air hitam itu penuh racun. 10 kematian tidak ada kehidupan. Bolehkah aku masuk? Nasihat baik tidak bisa membujuk. Setan terkutuk, pergilah. Aku harap besok masih bisa melihatmu keluar dengan utuh. Bagaimana bisa keluar dari kebun tua? Matahari terbit dari barat hari ini. Ternyata ada bocah telanjang. Kawan, kau salah tempat syuting ya. Ini rawa air hitam, bukan kolam renang halaman belakangmu. Kalau mau bunuh diri bisa lompat dari gedung di kota. Kenapa harus bayar tiket 10.000? Datang ke tempat terkutuk ini untuk memberi makan kodok. Mungkin saja dia punya bakat langka. Punya kemampuan kebal racun bawaan. Bersiaplah untuk mandi lumpur. Kekebalan racun tidak berguna. Tidak lihat tanah berlumpur ini. Tidak ada kantong kaki besar. Keluar dari zona aman tidak sampai 3 langkah pasti tenggelam. Nanti kalau tidak mati karena racun, pasti mati tenggelam. Sensasi lumpur masuk paru-paru. Jauh lebih enak daripada keracunan. Inti dari gerakan melayang membelah awan.
terletak pada pengendalian berat badan yang ekstrim, dan penyebaran tekanan instan, selama kekuatan dikeluarkan dengan tepat. Rawa ini tidak hanya tidak bisa menahanku, malah bisa menjadi titik tumpu yang sangat baik. Sialan, ini benar-benar dewa. Gerakan kaki apa itu, menginjak lumpur tanpa jejak. Kecepatan ini ilmu meringankan tubuh ini. Pasti berasal dari keluarga besar terkemuka yang sedang berlatih. Murid inti, hampir menyebabkan bencana besar. Ular merah tingkat 8. Racun yang sangat kuat. Sebuah kantung empedu ular utuh bisa dijual seharga 10.000 pointa di pasar gelap. Pas untuk mendapatkan kembali uang tiketmu denganmu. Mau kabur? Tinggalkan aku. Bai Yuchan. Akhirnya ketemu. Tercatat dalam buku, meskipun benda ini tidak beracun, namun saat terkejut, bagian punggungnya akan mengeluarkan lendir pelumpuh yang kuat. Menangkapnya dengan tangan kosong sama saja dengan bunuh diri. Harus berhasil dalam satu serangan. Ada apa ini? Tingkah laku kumbang giok putih bisa terbang. Berani merebut barangku, cari mati kau. Gerakan yang sangat indah, bisa sampai ke sini dengan berjalan kaki. Anak muda, dari keluarga mana kau keluar untuk berlatih? Tuan muda, kenapa kau datang ke rawa air hitam ini bermain lumpur? Siapa kau? Serahkan kumbang giok yang kutangkap. Tahukah kau sedang bicara dengan siapa? Ini di luar menara pasar gelap. Aturan ditentukan oleh kekuatan. Kamu bisa mencoba merebut mangsaku. Aku bahkan bisa memberimu kesempatan itu. Jika kamu gagal, kamu mungkin akan selamanya menjadi pupuk di rawa ini. Kekuatanlah yang menentukan. Ini yang kamu katakan. Karena kamu mencari kematian, maka aku akan mengabulkannya. Terdeteksi item bernilai tinggi. Apakah kamu ingin mengorbankan pecahan kapal hantu sebagai bahan pemanggilan? Pecahan kapal hantu, bukan token persekutuan langit dan bumi. Apapun itu, selama bisa membunuh orang. Konfirmasi pengorbanan. Pecahan kapal hantu telah dikorbankan. Mohon tunggu respons makhluk 6 alam. Roh pengusir jalan kejahatan. Pengorbanan telah diterima. Kontrak tercapai. Hitung mundur pemanggilan 29 menit 59 detik. Jiang Liu, benda apa ini? Kau adalah pengguna kekuatan langka yang sangat langka. Sekarang, siapa sebenarnya yang kekuatannya? Benda aneh ini tidak boleh mendekat. Mengabaikan serangan fisik. Ini benar-benar wujud roh murni. Kolam pemanggilanmu anak muda, tempat mengerikan apa yang terhubung dengannya. Jiwa yang berputar. Bunuh dia untukku, karena pemanggilan tidak bisa dibunuh. Maka singkirkan dulu pemanggilnya. Anak muda, sekencang apapun gerakanmu, bisakah kau lebih cepat dari benang pengikat 1000 milku? Energi spiritualku ditekan. Benang pengikat 1000 milku memiliki efek khusus penyegelan roh. Terkunci olehku, energi spiritual di tubuhmu bahkan tidak bisa digerakkan setetes pun. Aku lihat bagaimana kau bisa bertahan hidup di rawa. Seorang ahli tingkat 12. Apakah kau merasa telapak kakimu sedikit dingin? Apa? Bisa bergerak bebas di lumpur dan benda. Dia mengabaikan medan. Kalau berani jangan lepaskan benangnya. Kita akan habiskan waktu di sini hari ini. Lihat siapa yang duluan kehabisan energi yang dan membeku menjadi patung es. Atau aku yang tenggelam ke dalam lumpur. Kau bajingan gila, hentikan kekuatan. Saudaraku, jangan terlalu waspada. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, tadi saat kau terjebak di lumpur, aku bisa saja memotongmu menjadi potongan daging. Cepat hentikan leluhur ini. Kaki kiriku hampir lumpuh. Bekerja sama, katakan rencanamu. Jika tidak bisa memuaskanku, dia bisa menerkammu kapan saja. Hei, izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Pan Ming, adalah salah satu pengelola pasar gelap ini. Saudaraku, makhluk panggilanmu bisa mengabaikan hambatan medan kan? Jangan bicara omong kosong, langsung ke intinya. Kau tidak tahu, katak giok putih yang biasanya kami tangkap adalah barang cacat yang naik ke permukaan karena tidak bisa mendapatkan makanan di sarang mereka. Seluruh pasukan katak giok putih yang asli bersarang di sarang lumpur beracun di kedalaman rawa. Rencanaku adalah memanfaatkan ini, kemampuan makhluk panggilan untuk mengabaikan medan. Langsung menyusup ke kedalaman, membekukan semua naga giok putih itu dengan hawa dinginnya. Lalu aku akan menarik mereka naik secara massal menggunakan benang sutra 1000. Ini adalah keuntungan besar yang pasti untung. Bahkan jika mati beku, tetap berharga. Selama tubuhnya utuh, racunnya bisa diekstraksi. Harganya sama, kedengarannya bagus. Bagaimana pembagian keuntungannya? Lagi pula aku yang menyediakan informasi eksklusif dan teknologi penyelamatan.
Ditambah semua saluran penjualan selanjutnya bergantung padaku. 37. Kamu 3 aku 7. Sudah cukup baik kan? Roh pengusir serap dia sampai kering. Tunggu sialan. Kau serius? Bagi rata 5-5. Aku 5 kau 5. Tidak bisa lebih rendah lagi. 5-5 boleh. Tapi aku punya satu syarat. Semua katak giok putih yang tertangkap harus sesuai harga pasar gelap tertinggi. Segera cairkan untukku. Berapa lama lagi makhluk panggilanmu ini bisa bertahan? Cukup untuk mengisi kapal bobrok ini. Pergilah. Hitung mundur pemanggilan 21 menit 43 detik. Ada apa? Ada apa ini? Apa yang terjadi di bawah sana? Benang sutraku terputus oleh kekuatan yang mengerikan. Ada sesuatu di dasar air. Bukan dari Yuhan. Gerakan ini terlalu besar. Kenapa kembali lebih awal? Perintahnya 5 menit. Baru 2 menit berlalu. Tidak ada sesuatu yang besar mendekat dengan cepat. Gelombang psionik yang kuat cepat pergi. Sialan. Ini Raja Kodok Es Mutan. Benda ini minimal level 15. Ini adalah penguasa mutlak di area ini. Level 15. Tidak heran pembekuan Kuhun tidak berpengaruh padanya. Malah terpaksa melarikan diri kembali. Ingin memakan aku. Bermimpi. Jalinan benang membunuh. Bagaimana mungkin? Sama sekali tidak bisa menembus pertahanan. Langkah mengalir awan. Jiang Liu, berikan aku lemari itu. Gunakan makhluk panggilanmu untuk menahanku dari binatang ini. Aku akan membawa katak dan mundur ke zona aman terlebih dahulu. Lalu kamu gunakan gelang teleportasi. Lao Pan, jangan berpura-pura di depanku. Gelang teleportasimu belum selesai masa pendinginan 7 harinya kan? Barang di dalam lemari ini bernilai lebih dari 2 juta. Sekarang aku bisa menekan gelang teleportasi kapan saja untuk pergi. Sedangkan kamu tidak ada, aku menahannya. Hari ini pasti mati. Dasar bajingan. Menjarah saat ada musibah. Kamu membantuku kali ini. Hasil kali ini 60% untukmu. Aku hanya mau 40%. Terjual. Ingat kata-katamu Lao Pan. Tahan dia untukku, jiwa yang tertekuk. Sekarang pergi. Katak besar. Selamat tinggal. Sialan, lemari itu penuh dengan katak giok putih. 123, setidaknya ada 40-50. Ya Tuhan, berapa harganya ini? 2 juta. Adik laki-laki benar-benar beruntung. Membawa begitu banyak katak giok putih sangat merepotkan. Mengapa tidak menjualnya kepada kami beberapa saudara? Bagaimana kalau 5.000 koin menara per ekor? Kami akan mengambil semuanya, ambil uangnya dan pergi dengan mudah. Agar tidak khawatir di jalan. Jika aku bilang, aku tidak menjualnya, itu berarti membawa bencana karena harta karun. Hari ini kamu harus menjualnya mau tidak mau. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari zona aman ini. Hei Lao Pan, dengar tidak? Orang-orang ini cukup baik hati ya. Menawar 5.000 per ekor. Mau membeli semua milikmu ini sekaligus. Kamu jual atau tidak? Beri jawaban dong. Saudara Pan Ming. Jual. Tentu saja jual. Siapa yang mau beli? Sekarang berdiri di depan aku. Saudara Ming salah paham. Kesalahpahaman besar sungguh. Kami benar-benar tidak tahu ini milikmu. Kumohon jadilah orang yang berhati lapang. Anggap saja kami kentut dan lepaskan kami. Menyingkirlah kalian semua dari sini. Buka mata kalian lebar-lebar. Dia adalah saudara hidup dan mati Pan Mingku. Jika kau berani mengganggunya lagi, aku akan memotong kalian semua dan memberikannya pada iblis. Ayo saudaraku, jangan pamer di sini. Kakak akan membawamu ke tokoku. Kita bagi uangnya. Kukira siapa yang punya acara sebesar ini? Bukankah ini si dari keluarga Jiang kita? Setelah diusir dari keluarga, aku bahkan tidak bisa makan lagi. Aku datang ke tempat kumuh seperti pasar gelap ini untuk memulung sampah. Kau sampah tidak hanya mempermalukan dirimu sendiri, bahkan 10 lantai menara keluarga Jiang kami. Dan wajah keluarga terhormat pun kau permalukan. Aku tidak pernah menganggap diriku sebagai bagian dari keluarga Jiang kalian. Lagi pula, apakah aku lumpur atau emas? Bukan giliranmu yang bersembunyi di balik tudung seperti sampah tikus selokan untuk menghakimiku. Kau sampah berani memarahiku. Tahukah kau siapa aku? Percaya atau tidak, aku akan segera memanggil tim penegak hukum. Coba saja panggil. Lihat siapa yang datang lebih dulu. Tim penegak hukum atau aku yang meremukkan tenggorokanmu. Ini pasar gelap, bukan taman belakang keluarga Jiang kalian. 2 tamu terhormat. Kedamaian membawa kekayaan. Tuan Liu, bagaimana dengan barang yang aku pesan?
Cepat berikan padaku, tuan muda ini, ramuan matahari terik Anda. Ini adalah obat kuat yang dapat merangsang kelincahan dalam waktu singkat. Efek sampingnya sangat besar, mudah menyebabkan halusinasi. Gunakan dengan hati-hati. Cih, ternyata pecandu yang mengandalkan obat terlarang. Untuk mempertahankan kesombongan, Saudara Jiang Liu, keluarga Jiang Anda ini orang-orang seperti apa? Sudah kubilang, aku tidak ada hubungan dengannya. Paman Pan hitung barang dan bayar. Tuan Liu, jangan pedulikan orang bodoh itu. Urus katak giok putih ini. Mari kita hitung berapa harganya berdasarkan harga pasar tertinggi hari ini. Ya ampun, begitu banyak barang berkualitas tinggi. Tuan rumah mohon tunggu sebentar. Tuan rumah Tuan Jiang, selesai menghitung. Total 47 katak giok putih utuh. Kualitas luar biasa. Di antaranya ada 9 buah berukuran besar berkualitas tinggi. Menurut harga pasar gelap, total harganya bisa dibulatkan. 2,5 juta koin menara. Sangat menyenangkan. Saudaraku Jiang Liu, kita sepakat pembagian 6-4. Kamu ambil 1,5 juta Liu tua. Ini Tuan Pan. Dengan uang 1,5 juta dengan kekayaan besar ini, sumber daya kultivasi selanjutnya tidak perlu dikhawatirkan lagi. Tapi ancaman dari keluarga Gao masih ada. Si bodoh Jiang Tao pasti akan membuat masalah saat kembali. Aku harus segera mengubah uang ini menjadi kekuatan. Kak Ming, apakah di pasar gelap ini ada yang menjual berbagai macam barang aneh? Tempat barang-barang tua yang sudah berumur panjang. Semakin aneh, semakin baik. Tingkat tinggi juga boleh. Barang-barang aneh. Untuk apa kamu membutuhkan besi tua itu? Tapi kamu bertanya pada orang yang tepat. Ada area khusus untuk berburu harta karun di kedalaman pasar gelap. Semua jenis barang aneh yang tidak jelas asal-usulnya ada di sana. Ayo, kakak akan membawamu untuk melihat-lihat. Kolam panggilan 6 alam. Siap makan. Lao Zhang, jangan tidur. Bawa adik kecilku ini ke gudang belakang untuk melihat-lihat. Dia ingin mencari barang antik. Ternyata Minggi, gudang ini sangat berantakan. Semuanya adalah barang-barang yang tidak diinginkan. Jangan banyak bicara, cepatlah. Ikuti aku. Adikku, tempat ini khusus menerima barang-barang dari tentara bayaran. Barang rongsokan yang dibawa dari luar menara. Apakah kamu bisa menemukan harta karun sepenuhnya tergantung pada keberuntungan. Lihat, perlahan pilih sesukamu. Jika kamu menyukai sesuatu, bawa saja ke kasir untuk pembayaran. Kakak akan memberimu diskon 20%. Terima kasih, Minggi. Mungkinkah area berburu harta karun pasar gelap ini hanya rumor belaka? Bahkan tidak ada satupun barang yang bisa memicu 6 alam. Barang-barang di kolam pemanggilan. Terdeteksi barang yang bisa dikorbankan. Itu dia, meskipun aku tidak tahu dari mana asalnya. Tapi bisa dipilih oleh sistem. Pasti bukan barang biasa. Adik, selera kamu unik sekali ya. Benda ini kalau dibuang di jalan pun tidak ada yang mau mengambilnya. Ini sepertinya beberapa tahun lalu sekelompok tentara bayaran membawanya keluar dari reruntuhan peninggalan kuno. Kalau teman Mingge suka, beri 1000 keping untuk dibawa pulang. 1000, hanya besi tua jelek ini. 800, bungkus. Ini adalah tempat latihan fisik paling profesional di lantai 9 yang dibicarakan di internet. Dengan efek terbaik, dibandingkan dengan tempat seperti Kusui Lanting yang megah dan mewah, benar-benar seperti pemandian umum di perkampungan kumuh. Aku tidak salah tempatkan. Wilayah obat tingkat 1 hanya 60.000. Kalau begitu, aku menghabiskan 100.000 yuan untuk berendam di pemandian Kusui sebelumnya. Kalau begitu, aku menghabiskan 100.000 yuan untuk berendam di pemandian Kusui sebelumnya 3.800.000 yuan kali. Mungkinkah ini levelnya? Perbedaan harga 40.000 yuan ternyata adalah uang untuk layanan tambahan semacam itu. Toko serakah terang-terangan. Aku menghabiskan 100.000 yuan. Pada akhirnya aku bahkan tidak makan sayuran. Benar-benar orang bodoh yang dirugikan. Pembayaran berhasil. Konsumsi 150.000 koin tak. 150.000 untuk mandi obat tingkat 2. Aku harap efeknya sepadan dengan harganya. Jika berani menipuku, aku akan membongkar gedung bobrokmu ini. Kekuatan obat yang begitu mendominasi. Tidak cukup, masih belum cukup. Serap untukku. Tingkat 8 seni bela diri. Allah telah Yunan. Aku pinjam kamu 100.000 tempo hari karena butuh mendesak. Sekarang aku kembalikan. Terima kasih, Jiang Liu. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Tenang saja, aku menang lotre. Hanya keberuntungan saja. Aku tidak kekurangan uang lagi sekarang. Ambil saja. Dengarkan nasihat kakakmu. Kamu masih muda. Jangan sampai salah jalan ya. Asteris memang cepat menghasilkan uang. Tapi itu jalan pintas. Nanti takutnya kamu tidak bisa menahan diri lagi. Uang Yunan ini, kita tidak boleh menerima uang haram ini. Tutup mulutmu yang membawa sial itu. Ini adalah ayahmu mengembalikan 50.000 yang kamu pinjamkan padaku dulu. Sisanya kuanggap sebagai bungamu. Sekarang uang ini masih kotor atau tidak? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Di mana kotornya? Ini jelas-jelas uang bersih yang didapat Kak Jiang dari kerja keras tangannya. Ini adalah ketulusan Kak Jiang. Cepat terima. Jangan sia-siakan niat baik Kak Jiang.
Jiang Liu, kau sudah beberapa hari tidak datang ke sasana bela diri. Bisakah kau datang malam ini? Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Baik, sampai jumpa malam ini. Astaga Xiao Jiang. Akhirnya kau datang. Para pelanggan lama yang datang mencarimu untuk berlatih tanding. Setiap hari bertanya padaku, pelatih sih, akhir-akhir ini aku punya sedikit kelebihan uang. Untuk sementara aku tidak berencana menjadi pelatih bayaran lagi. Jangan dong, sebelumnya satu pertandingan 50. Kakak aku akan menaikkannya jadi 100 untukmu. Bagaimana kalau 201 pertandingan? Ini benar-benar batas kemampuanku. Pelatih sih, saat kamu memberiku 51 pertandingan sebelumnya, kamu tidak bilang batasmu adalah 200. QUUTIL 301 pertandingan. QUUTIUM. Kak Jiang benar-benar tidak bisa lebih tinggi lagi. Jika lebih tinggi lagi paman aku benar-benar harus makan angin. Pelatih sih sejujurnya, aku memenangkan lotre, hadiah utama 5 juta. Sekarang aku pusing bagaimana cara menghabiskan uang. Aku benar-benar tidak kekurangan 300 yuan darimu. Aduh, lihatlah mulutku yang buruk ini Tuan Muda Jiang. Kehadiran Anda sungguh suatu kehormatan. Membuat akademi kecilku ini bersinar terang. Dengan status Anda saat ini, pasti membutuhkan rekan tanding profesional bukan? Kami punya ahli dari tingkat 7 hingga 8 semuanya ada. Dijamin Anda akan puas. NTUMQUA NTUMKNETICS. Cari yang sepertiku. Berapa biaya per pertandingan? Tidak mahal, tidak mahal. 3.000 koin menara per pertandingan. Benar-benar bernilai lebih dari harganya. 3.000 per pertandingan. Sebelumnya kau hanya memberiku 50. Pedagang licik kau. Perhatikan baik-baik. Fokuskan niat pada dantian. Alirkan energi ke Yongkuan. Kekuatan berasal dari bumi. Mengalir ke pinggang dan punggung. Menyebar ke bahu dan leher. Berasal dari titik Laogong. Dia sedang mengajariku teknik bela diri. Cara mengerahkan tenaga ini, memadatkan seluruh kekuatan tubuh menjadi satu titik lalu meledakkannya. Kekuatan tembus yang mengerikan. Pasti teknik bela diri tingkat tinggi. Bagaimana ini namanya telapak pengguncang gunung. Aku sudah memohon kepada tetua di rumah begitu lama untuk mempelajarinya. Jika kamu tidak ingat, aku akan mendemonstrasikannya lagi dengan gerakan lambat untukmu. Heh, tidak perlu. Satu kata pun tidak terlewat. Aku sudah mengingat semuanya. Kamu benar-benar mempelajarinya dalam sekali coba. Dan kekuatannya lebih besar dariku. Tentu saja, kakak sekarang adalah jenius bernilai jutaan. Tunggu hasil ujian masuk keluar. Kita diskusikan untuk mendaftar ke universitas yang sama. Sebaiknya kita juga menyeret si bodoh Zhang Wei itu. Kalau begitu sudah diputuskan, mari kita berusaha bersama. Berjuang untuk masuk universitas yang sama. Bertemu di puncak. Ayo naik. Oh. Tunggu sebentar. Jiang Liu kan? Aku punya beberapa hal yang ingin kubicarakan denganmu. Dengarkan Paman Halo, aku tiba-tiba teringat ada sup yang sedang direbus di rumah. Ada urusan mendesak, aku sudah menyelidikimu, putra selir Jiang Hai, tanpa sumber daya apapun. Mencapai tingkat seni bela diri level 6, bakatmu sangat langka. Aku harap kamu bisa membantu Nanan meningkat. Jangan khawatir Paman Yu, bahkan jika Anda tidak mengatakannya, aku pasti akan membantunya dengan segenap kekuatanku. Tapi, aku harus memberitahumu dengan jelas. Aku sudah memutuskan hubungan sepenuhnya dengan keluarga Jiang. Aku tidak akan pernah kembali. Jika Anda ingin memanjat klan Jiang tingkat 10 melalui aku, maka Anda salah orang. Apakah ini benar-benar serius? 100% benar. Aku tidak punya urusan lagi dengan klan Jiang. Baiklah. Bagus sekali. Jiang kecil. Karena kamu sudah memutuskan hubungan dengan keluarga, pasti tidak mudah bagimu sendirian di luar. Di kartu ini ada 1 juta. Ini sedikit perhatian dari Paman Yu. Jika ada kesulitan di masa depan jangan ragu untuk mencari Paman Yu. Jangan sungkan, keluarga sudah berdiskusi. Tahun ini hanya ada 3 kuota rekomendasi. 4 murid seusia kalian akan dibagi berdasarkan peringkat prestasi. Yang prestasinya paling buruk akan kembali mengulang. Bukankah Tuan bilang hanya 3 kuota? Dari mana datangnya yang keempat? Bahkan si pecundang Jiang Liu bilang dia tidak mengakui keluarga kita lagi. Kenapa masih peduli padanya? Diam, Jiang Liu berada di lantai 9 tempat paling bawah. Tanpa sumber daya tambahan apapun. Sekarang dia sudah level 6, bagaimana denganmu? Menggunakan sumber daya terbaik keluarga. Bahkan minum obat terlarang. Baru saja berhasil menembus level 4. Dasar pecundang, kau mau dibandingkan dengannya dengan apa? Mulai hari ini sampai sebelum ujian masuk perguruan tinggi, kau harus tinggal di rumah dan berendam di ramuan obat. Tidak boleh pergi kemanapun. Aduh, Jiang Fu, besok kau ambil sejumlah uang dan pergi ke lantai 9 mencari Jiang Liu. Katakan padanya, aku akan mengatur agar dia dan Jiang Tao bersama dalam ujian praktik. Biarkan dia menjaga adiknya. Selama dia tahu diri, aku bisa mengabaikan masa lalu. Begitu Jiang Liu kembali ke keluarga, aku menggelapkan warisan ibunya dulu. Semua akan terbongkar. Tidak hanya uang ini yang ingin aku korupsi. Jiang Liu bajingan kecil ini juga tidak boleh hidup-hidup masuk gerbang keluarga Jiang. Membiarkanku menjadi pengawal Jiang Tao dan mendapat nilai tinggi. Bagus. Biar aku jadi pengawal Jiang Tao dan dapat nilai bagus. Bagus. Jiang Hai, keluarga Jiang kalian benar-benar bermimpi indah. Aku lihat apakah dia punya takdir untuk menikmatinya.
Kekuatan seorang pendekar tingkat 8. Masih perlu diuji kekuatannya besok. Di tes kekuatan kita harus tahu batasnya. Adapun Jiang Tao, arena ujian luar ruangan ujian bela diri akan menjadi kuburanmu. Aduh, benda ini terlalu keras. Tulang tangan hampir retak. Jangan mengeluh, ini adalah tiang tes khusus. Bahkan serangan penuh dari seorang pendekar tingkat 8 standar biasanya hanya bisa meninggalkan lubang tinju dengan kedalaman tidak lebih dari 3 cm di permukaan. Kalian bisa membuat bekas luka ini sudah lulus. Selanjutnya Jiang Liu, semangat Liu Ge, buat saja lubang acak untuk membuka mata mereka. Lihat napasnya akhir-akhir ini, kekuatannya pasti sudah meningkat pesat. Posisikan pinggang dan kuda-kuda, tanpa menggunakan senjata, hanya mengandalkan kekuatan fisik. Coba rasakan konsep sebenarnya dari level 8 standar. Aduh, di dalam tiang uji ini, elemen penahan tekanan sepertinya mengalami sedikit malfungsi. Stabilitasnya bermasalah besar. Peralatan hari ini tidak bisa digunakan. Semuanya bubar dulu. Lakukan latihan fisik dasar sendiri di samping. Jangan sekali-kali mendekati area ini. Aku sangat ketakutan. Aku pikir Jiang Liu benar-benar satu pukulan menembus tiang bajikuan. Sudah kubilang, bagaimana mungkin ada orang yang begitu abnormal? Aliran sungai, ikut aku sebentar. Jiang Liu katakan yang sebenarnya padaku. Apakah kamu sudah menerobos ke level 8? Baru saja menerobos 2 hari yang lalu. Anak baik, tersembunyi cukup dalam. Bakatmu benar-benar seperti monster. Guru aku juga baru saja level 8. Hari ini aku akan mempertaruhkan wajah tuaku ini menjadi lawan tandingmu sekali. Kamu tidak perlu khawatir. Serang aku sekuat tenaga. Biar aku lihat kemampuan bertarungmu. Tenang saja, aku tidak akan menggunakan kekuatan superku. Kalau begitu maafkan aku, Guru Zhou. Angin telapak tangan yang kuat sekali. Bagaimana anak ini punya kekuatan sebesar ini? Sama sekali bukan level yang seharusnya dimiliki oleh orang yang baru masuk level 8. Jika terus begini, wajah guruku ini benar-benar tercoreng. Kekuatan dan teknik telapak tanganmu lumayan. Namun, pengalaman bertarungmu masih sedikit kurang. Posisi kaki kurang stabil. Mudah bagi orang lain untuk menemukan celah. Nanti harus lebih banyak berlatih. Ruangan tertutup mana bisa ada angin iblis. Rubah tua ini diam-diam menggunakan kekuatan khusus sambil pura-pura tidak tahu. Terima kasih atas bimbingan Guru Zhou. Aku mengerti. Mendorong gunung. Mendorong gunung bukan hanya mendorong dengan keras. Kekuatan harus terkandung tapi tidak terlihat. Siap menyerang saat disentuh. Tepi telapak tangan seperti pisau terbang juga bisa dilembutkan. Melilit, menempel, menarik, memimpin. Semua adalah ilmu. Paman Wang, aku mengerti, aku akan datang lagi. Luar biasa. Pemahaman Xiao Jiang benar-benar membuatku terkesima. Tuan Muda Jiang Liu, perintah dari keluarga utama. Ikutlah denganku. Tuan Besar telah berbicara. Selama kamu di ujian bela diri praktis, jaga baik-baik Tuan Muda Jiang Tao. Pastikan dia mendapat nilai tinggi. Kuota keluarga itu akan menjadi bagianmu. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Tuan Muda kedua, jangan sampai kamu tidak tahu berterima kasih. Bagus sekali, satu kuota untukmu. Kamu seorang bawahan. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara dengan sikap seperti ini di wilayahku? Aku dari keluarga Jiang tingkat 10. Tidak perlu orang tingkat 9 sepertimu untuk bertanya. Tuan Muda kedua, katakan saja dengan jelas. Aku sudah bilang, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang. Tingkat bawah itu baik. Bawa saja kata-kataku kembali. Keras kepala dan tidak mau berubah. Kalau begitu, tunggu sebentar. Pengurus besar Jiang. Tahun-tahun ini, tidak sedikit mengambil keuntungan dari biaya hidupku yang sedikit itu kan? Tidak sedikit mengambil keuntungan dari biaya hidupku yang sedikit itu kan? Apakah catatan keluarga yang kamu tangani benar-benar bersih? Apa yang kamu katakan aku tidak mengerti. Tidak mengerti. Kalau begitu aku akan menelepon Jiang Hae. Biarkan dia memeriksanya dengan baik. Jika ada yang ditemukan, menurutmu surat perintah penangkapan dari Menara Tinggi, bisakah kamu menghindarinya? Berapa banyak yang sebenarnya kamu inginkan? 200.000, skalanya kecil, 2 juta, dan itu 2 juta setiap bulan. Rahasia ini akan aku simpan seumur hidupku. Dalam 3 hari, jika uangnya tidak terlihat, kau tunggu saja kematianmu. Sekarang enyahlah dariku. Jiang Liu. 2 hari lalu Biro Keamanan menangkap tim perlawanan. Seluruh pasukan musnah. Sore ini, pengkhianat bernama Li Wen itu sudah menyerahkan diri. Dia akan mati di penjara malam ini. Aku tidak peduli transaksi apapun yang kau miliki dengan mereka sebelumnya. Mulai hari ini, putuskan semua hubungan dengan pasukan perlawanan. Jangan pernah menyentuhnya lagi. Mengerti? Aku mengerti, Kak Yu. Tuan, Jiang Liu itu benar-benar sombong luar biasa.
Dia bilang dia sekarang adalah tamu kehormatan keluarga Yu tingkat 9. Dia sama sekali tidak memandangmu. Menurutku, kenapa kita tidak bermain curang dalam ujian bela diri saja? Hancurkan dia. Mematahkan satu jarimu adalah peringatan. Urusan keluarga utama. Kapan giliranmu budak anjing untuk ikut campur? Keluar. Jiang Hai, tahukah kamu bahwa kamu hampir menghancurkan seorang jenius yang tiada taraf? Jiang Liu sekarang sudah menjadi pendekar tingkat 8. Tingkat 8. Biaya-biayanya di masa depan. Keluarga Yuku yang akan menanggung semuanya. Tidak perlu kamu khawatir. Kultivasi bela diri tingkat 8. Bagaimana ini mungkin? Jiang Ying segera pergi ke lantai 9 untuk mencari Jiang Liu. Bawa uang lebih banyak ke sana. Pastikan untuk menenangkannya. Kali ini dia harus ada di sini. Aliran kecil, kenapa kamu datang? Aliran kecil, dulu keluarga yang salah. Ambil uang ini, kembalilah ke keluarga bersamaku. Selama kamu kembali, keluarga, keinginanmu aku mengerti. Tapi sekarang aku bisa menghasilkan uang sendiri. Tidak butuh belas kasihan keluarga Jiang. Kartu itu kau ambil kembali saja. Uang ini kau boleh tidak ambil. Tapi liontin giok ini, konon bisa menyehatkan tubuh. Kau harus menerimanya. Anggap saja kakakmu memohon keselamatan untukmu. Terdeteksi barang yang bisa dikorbankan. Liontin roh ikan yin yang langka. Bahkan cincin Vajra milik Lao Jun pun tidak mendapat perlakuan seperti ini. Benda ini jelas tidak sederhana. Terima kasih kak, aku akan menjaganya baik-baik. Jiang Dafu anjing tua itu, gerakannya cukup cepat. Sudah punya uang. Langsung pakai mandi obat level 3. Tingkat 9. Akhirnya menerobos. Setelah kamu pergi ke tingkat menengah nanti, membuat pedang yang bagus, baru bisa mengeluarkan kekuatan jurus pedang ini. Paman Wang, tingkat ke-9 bukankah bisa membuat pedang yang bagus? Tingkat ke-9, anak muda, kamu terlalu picik. Orang-orang di tingkat menengah bepergian terbang di langit. Kehidupan sehari-hari sepenuhnya dilayani oleh robot humanoid. Daging monster tingkat tinggi yang kamu anggap berharga. Di sana hanyalah pakan untuk hewan peliharaan. Kemakmuran yang kamu lihat, hanyalah ilusi tingkat bawah. Ternyata dunia tingkat menengah seperti ini. Bagaimana dengan tingkat yang lebih tinggi? Karena sudah datang. Aku pasti akan naik ke tempat tertinggi untuk melihatnya. Teman sekelas ini, guru tidak mendiskriminasi orang yang memiliki penyakit. Jika kamu benar-benar tidak tahan, pergilah keluar untuk kejang lalu masuk lagi. Oh Guru Zhou, lihatlah nilai muridku Tang Hao. Kekuatan 3,1 ton. Kekuatan spiritual level 5. Potensi level B. Inilah jenius sejati. Lihatlah sampah dari sekolah menengah kedua kalian. Berani bersaing dengan 10. Bagaimana ini bisa terjadi? Menghindar sempurna. Memecahkan rekor, kurang dari 1 menit. Ini pasti monster. Tingkat 9. Instrumen tidak dapat mengukur batasnya. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. 3 indikator tersembunyi, melampaui batas instrumen. Aku umumkan, peringkat komprehensif Jiang Liu adalah atas nama Universitas King Miao lantai 12. Secara resmi mengundangmu untuk rekrutmen khusus. Selama kamu mengangguk, gerbang akan selalu terbuka untukmu. Jiang Hai, ini adalah sumber daya terbaik keluargamu yang kamu gunakan. Putra mahkota yang ditumpuk, benar-benar sampah. Kuota rekomendasi tahun depan. Menurutku bisa langsung dibatalkan saja. Lantai 9. Seorang siswa bernama Jiang Liu. Bagus. Bagus sekali Jiang Liu. Sungguh surga membantu keluarga Jiangku. Sungai Jiang, oh Sungai Jiang. Aku salah menuduhmu. Kau menempatkan anak haram ini di lantai terbawah menara 9. Ternyata agar menggunakan lingkungan yang paling kejam. Untuk mengasah hatinya, ketabahan dan pandangan jauhmu. Sangat baik. Sampaikan kepada Jiang Liu, selama dia dalam ujian praktik besok. Menunjukkan performa yang tetap luar biasa. Aku jamin atas nama utusan pengawas. Akan langsung meluluskannya ke lantai 16 untuk belajar lebih lanjut di Akademi Pertempuran Penjaga Menara. Kenapa? Seorang anak rendahan dari Selir. Kenapa harus menginjak-injakku? Ujian praktik besok. Aku pasti akan membuatmu mati tanpa jasad utuh. Kakak Liu, wajah kepala sekolah hari ini. Senyumnya sampai kerutan bisa membunuh lalat. Kau bahkan menolak pesta perayaannya. Kau mendapat S+, pasti akan direbut oleh universitas top tingkat menengah kan?
Kita akan berpisah kan? Kita tidak akan berpisah. Universitas King Miao hanyalah pilihan cadangan. Selama aku di ujian praktik besok, menghancurkan segalanya, juara pertama yang tak tertandingi, menunjukkan nilai absolut yang tidak bisa mereka tolak. Aku bisa menggunakan modal ini untuk bernegosiasi. Syaratku hanya satu. Kalian berdua harus dibawa bersama ke tingkat menengah. Aturan menara tinggi. Dinding antar kelas. Karena aku sudah datang. Arena ujian praktik besok. Jadilah batu loncatan bagiku untuk menghancurkan menara ini. Instrumen kebangkitan dan inti kristal untuk aktivasi telah tiba. Apa yang dibawa mobil ini? Benar-benar gunung emas dan gunung perak. Terdeteksi barang yang terhubung. Inti kristal elemen tanah level 16. Inti kristal elemen air level 15. Inti kristal elemen kayu level 15. Begitu banyak inti kristal tingkat tinggi. Jika aku bisa merebut satu peti, cukup bagiku untuk berjalan seenaknya di luar menara. Apa yang kamu lihat matamu sampai melotot? Antre untuk masuk. Hari ini adalah hari bagi penyihir agung ini. Hari penobatan untuk menjadi penyihir agung terhebat. Tes kebangkitan kemampuan dimulai sekarang. Siswa dari setiap sekolah, sesuai urutan nomor ujian masuk. Naik panggung satu persatu untuk tes. Lihat pertahanan superku. Aku tak terkalahkan dalam pertempuran di luar menara. Bahkan membangkitkan kemampuan percaya diri ini. Efek sampingnya adalah tubuh ditumbuhi duri. Semuanya lihat baik-baik. Aku ditakdirkan menjadi pria yang akan memahami hukum alam sendiri. Hari ini aku hanya akan menjalaninya begitu saja. Ada apa ini? Cahayanya semakin terang. Langit tidak melahirkan Zhang Wei. Jalan hukum akan selamanya seperti malam yang panjang. Api datang, air datang. Ginjalku. Adalah penyembuh yang sangat istimewa. Mulai sekarang aku bisa membantumu. Dengan begini kita akan punya lebih banyak kepercayaan diri untuk bernegosiasi dengan universitas. Tingkat menengah. Sangat lapar, ingin makan. Akan memakan segalanya. Terdeteksi energi aktivasi asing menyerang. Mulai menutupi. Informasi telah diperbaiki. Selamat Jiang Liu. Meskipun bukan penguatan fisik, namun potensi pemanggilan sangat besar. Gerbang Universitas King Miao selalu terbuka untukmu. Terima kasih Guru Wang. Wajahmu terlihat sangat muram. Aku butuh. Apakah ada inti kristal tingkat tinggi? Keluarkan semuanya untukku. Ada memang ada, tapi harganya tidak murah. Level 5 harganya 100.000. Level 7, jangan banyak bicara, cepat. 1.100.000. Ternyata langsung menerobos ke level 10 seni bela diri. Begitu rupanya. Selain kolam pemanggilan 6 jalan, kemampuan unik yang benar-benar diberikan dunia ini kepadaku adalah melahap semua energi spiritual, memperkuat diriku sendiri. Perlu tahu Ti, pertarungan di luar menara sore ini akan disiarkan langsung sepenuhnya, dinilai langsung oleh penguji tingkat menengah. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk mengubah nasibmu. Semuanya pasang kewaspadaan 12.000%. Lihat aksiku nanti sore, begitu aku mengeluarkan jurus pamungkas. Monster-monster itu, bukankah akan memberiku poin? Kamu tidak bisa bersama mereka mengikuti ujian praktik berikutnya. Ayah, kenapa? Perintah langsung dari Kementerian Pendidikan Menara Tinggi. Karena kemampuan penyembuhanmu yang langka, memiliki nilai medis strategis. Kamu diterima tanpa ujian di Universitas Penyembuhan Suci lantai 20. Sekarang kamu harus bersiap berangkat. Lantai 20, naik satu tingkat ke surga. Bolehkah aku tidak pergi? Aku sudah berjanji pada Jiang Liu. Perintah Kementerian Pendidikan, tidak ada ruang untuk negosiasi. Konsekuensi pembangkangan, kita tidak mampu menanggungnya. Aturan menara, hanyalah belenggu yang dibuat oleh yang kuat. Tunggu saja aku di lantai 20. Aku pasti akan naik dengan tanganku sendiri. Aku akan datang mencarimu secara pribadi. Aturan ujian hanya 4 kata. Tidak ada pantangan. Kerjasama diizinkan, serangan satu sama lain juga diizinkan.
merebut gelang orang lain, poin akan menjadi milikmu. Masuk ke tempat ujian sesuai daftar. Semua mata tertuju padaku. Aku akan mengumumkan sesuatu. Aku adalah peringkat A. Tempat ujian nomor 10. Wilayah salju kutub. Aliran sungai. Anggap saja kau beruntung. Kau benar-benar bisa satu ruangan ujian denganku. Ayahku pasti sudah memberitahumu. Kau cukup patuh saja jadi anjingku. Bertanggung jawab melindungiku agar aku bisa mengumpulkan poin. Selama kau melayaniku dengan baik. Sudah dengar belum? Cepat buka jalan untukku di depan. Kau berani memukulku. Aku adalah putra langsung keluarga Jiang. Membantu ayah si sampah itu. Hanya menghajar anakmu yang sampah itu saja. Jika kau berani mengikutiku keluar dari zona aman setengah langkah lagi. Hal pertama yang akan kulakukan setelah keluar adalah mematahkan kedua kakimu. Tidak takut apapun. Ujian resmi dimulai. Tidak membuang-buang tenaga secara membabi buta seperti orang bodoh itu. Sepertinya kau bersiap menjadi burung kuning, merebut poin dari peserta lain, mengerti cara memanfaatkan aturan. Kedua putramu tampaknya punya hubungan yang baik ya. Sejak awal sudah berkumpul untuk membahas taktik. Penatua Feng punya pandangan yang tajam. Meskipun bakat bela diri Tao sedikit kalah, tapi otaknya gesit, pasti sedang membantu Jiang Liu menyusun rencana perebutan poin. Persaudaraan yang erat membuat segalanya jadi mudah. Benih haram ini pasti sebelumnya memakai obat terlarang sampai terlihat kuat. Sekarang sampai pertarungan sesungguhnya, bahkan tidak berani kentut, benar-benar menunjukkan wujud aslinya. Jiang Liu ini sedang apa? Minus 16,006 kenapa dia masih 0 poin Y pukul 13.20. Meskipun sistem pemanggilan lemah di awal, seni bela diri tingkat 9-nya seharusnya tidak sepasif ini. 10, Mangkou 27.39556. Babi sudah digemukkan. Saatnya membantai babi. Perasaan mendapatkan sesuatu tanpa usaha ini sungguh luar biasa. Berani-beraninya kau mencoba menjadi penikmat hasil jerih payah orang lain. Hanya dengan kemampuan pemanggilmu yang kosong itu, kau mencari mati. Badai bilah angin, telapak tangan penghancur gunung. Tidak mungkin, bilah angin milikku. Bagaimana bisa hancur hanya dengan satu tamparan? Nilai 0. Biarkan kakekmu mengajarimu cara menjadi orang. Ada apa yang membuatmu begitu senang? Ceritakan padaku. Serangan bayangan mendadak. Atas dasar apa? Aku menahan diri selama 3 tahun. Hanya tidur 4 jam setiap hari. Mengapa kalian para jenius yang terlahir begitu? Bisa menginjak-injak usahaku sesuka hati. Siapa yang tidak berusaha 9/10? Itu hanya berarti kamu belum cukup berusaha. Baik. Bagus sekali. Sepanjang jalan tidak menggunakan kekuatan super. Murni mengandalkan seni bela diri untuk menghancurkan semua jenius. Anak ini adalah monster sejati. Sampah yang tidak berguna ini benar-benar mempermalukan keluarga Jiang. Sungai es. Sialan. Era. Astaga, astaga, astaga. Kakak aku salah. Aku kembalikan zaman es, bukankah itu cukup? Tolong. Kura-kura ini tidak punya etika bertarung. Tidak mau main lagi kan? Ya ampun. Pergi saja. Aku mencarimu setengah hari. Ternyata kau bersembunyi di sini untuk bersantai. Memang itu niatku. Kemampuan spesialmu sebenarnya apa? Bisa kau ceritakan padaku? Bertarunglah. Kau akan tahu dengan sendirinya. Masih bisa bergaya. Kau curang.
Sudah kubilang. Mulai bertarung. Kau jadi tahu kemampuan spesialku. Kau ini bisa meramal masa depan. Aku lihat mereka bertarung sengit. Jiang Liu memang kalah angin, tapi sepertinya tidak akan kalah dalam waktu dekat. Kemampuan spesial Yi Tianqiu yang bangkit adalah firasat sesaat. Apa yang istimewa dari ini? Sepertinya tidak lebih baik dari kemampuan meramal jarak jauh lainnya. Tampaknya hanya bisa meramal gerakan 3 detik ke depan. Tapi tidak ada jeda, bisa digunakan berkali-kali tanpa batas. Dalam pertarungan kecepatan tinggi, ini berarti setiap niat Jiang Liu sudah terduga oleh Yi Tianqiu. Mengapa kamu tidak pernah menggunakan kemampuan memanggilmu? Meskipun tidak terlalu berguna di awal, setidaknya memanggilnya untuk mengganggu juga bagus. Kamu tidak pernah menggunakannya. Ini membuatku merasa menang tanpa kehormatan. Aku takut memanggilnya, dan menakutimu sampai mati. Langkah selanjutnya adalah menarik tinju untuk bertahan dariku lebih baik. Aku bisa menyerang dagunya. Tidak bagus. Prediksi. Kamu memprediksi gerakanmu sendiri. Apakah aku sudah menghentikanmu? Kamu menjebakku. Jika kamu tidak punya jurus pamungkas untuk meledakkan diri dan mati bersama, maka permainan ini, aku anggap aku menang. Baiklah, aku menyerah. Dia baru saja selesai bertarung. Habis banyak. Segala sesuatu lahir. Habisi dia. Semua orang bagi rata poinnya. Kau ambil hampir setengah poin ujian sendirian. Ini tidak pantas kan? Serahkan gelang tanganmu. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak bermoral. Jiang Liu, ini jadi masalah. 30 lebih orang yang tidak tahu hidup atau mati. Karena kalian buru-buru ingin bereinkarnasi, aku akan mengantarkan kalian. Perintah Huang Quan. Hei hei hei. Para guru dari kantor rekrutmen lantai tengah sedang menonton, hanya menerima murid pilihan dari Universitas lantai 20. Universitas di bawah lantai 20 boleh pergi. Adapun kalian para pecundang, bersiaplah turun ke neraka. Apa-apaan ini? Selama makhluk panggilannya belum stabil. Kakak kuda neraka, tolong bersihkan lalat-lalat berisik di depanku ini. Asal jangan sampai mati saja. Kau anak kecil, menghabiskan persembahan untuk memanggilku si kuda tua keluar. Hanya untuk bermain dengan anak-anak kecil ini. Sungguh membosankan. Jatuh. Inilah makhluk panggilan yang selama ini dia enggan gunakan. Ini benar-benar serangan pereduksi dimensi. 56.000 yuan plus 23.300 3.926.500 batu yang kau mau tidak ada di tanah ini 129.900 izin 22.500. Batu yang kau mau tidak ada di tanah ini, tapi di dalam air di bawah lapisan es ini. Ternyata tersembunyi banyak. Aku si kuda tua bertugas. Paling benci lalat-lalat terbang tak karuan ini. Kuda juga bisa menyelam. Pelatihan bisnis dunia bawah ini cukup komprehensif ya. Jiang Liu teman sekelas, Yi Tianqiu teman sekelas. Kalian berdua memiliki bakat luar biasa. Akademi Xinghui kami langsung merekrut kalian. Membebaskan semua biaya kuliah. Omong kosong. Akademi Xinghui tempat para wanita itu berada. Ada apa bagusnya pergi ke sana? Datanglah ke Akademi Perang Panshi kami. Setelah lulus langsung masuk pasukan elit penjaga. Apa yang kau tahu pria kasar? Datanglah ke Akademi Xinghui kami. Pilih sendiri sesukamu. Ada juga bimbingan mentor khusus. Jiang Liu jangan pedulikan dia. Lihatlah penampilan kalian. Apakah masih ada sedikit martabat sebagai guru? Aku Jiang Qingzi dari Universitas Zenta. Kau harus memanggilku Paman Qingzi. Jiang Hai bingung, melemparkanmu ke lantai 9 untuk menderita. Tapi bagaimanapun kau mengalirkan darah keluarga Jiang. Paman Qingzi, jangan menyanjung dirimu sendiri. Saat aku dilempar ke lantai 9 untuk hidup atau mati sendiri. Masa lalu adalah kesalahan keluarga Jiang terhadapmu. Tapi hari ini aku yang memutuskan mengadopsimu ke cabang keluargaku. Aku akan mengajarimu secara pribadi. Segel penindasan iblis. Berhenti, jangan pukul. Sekelompok semut fana yang tidak tahu langit dan bumi. Kakak Mamian, apakah kamu terlalu keras? Aku belum mencabut jiwa mereka. Sudah merupakan kebaikan yang luar biasa. Panas. Sangat panas.
Tingkat ke-11 Seni Bela Diri. Terima kasih Kakak Mamian telah menyelamatkan nyawaku. Ada apa dengan tubuhku ini? Di perutmu, tumbuh perut Taoti. Serakah tak terpuaskan? Melahap segalanya. Jangan makan sembarangan lagi. Makan terlalu banyak akan membuatmu segera melapor ke neraka. Mereka hanya pingsan karena terguncang jiwanya. Segera sadar. Lakukan sesuai kemampuanmu. Di mana makhluk panggilanmu itu? Waktunya memanggil abis. Panggilan level ini. Bakatmu luar biasa. Aku akan melaporkan dengan jujur kepada atasan. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu mendapatkan kuota 20 lantai universitas. Ujian selesai. Segera kembali ke stadion 9 lantai. Aku ingin melaporkan. Jiang Liu melanggar peraturan dengan serius. Dia menggunakan obat terlarang untuk curang. Dia masih sampah level 22 bulan lalu. Sama sekali tidak mungkin dalam waktu sesingkat itu. Naik. Dia menggunakan obat terlarang? Mungkinkah kekuatan tempur luar biasa miliknya itu didapat dengan mengorbankan nyawa? Sudah kubilang, tempat sampah seperti 9 tingkat. Bagaimana mungkin bisa muncul seorang jenius tiada taraf begitu saja? Ternyata dia pembohong yang memakai obat. Jiang Tao, tahukah kamu apa hukuman melaporkan orang lain? Bukti apa yang kamu punya untuk membuktikan Jiang Liu menggunakan obat terlarang? Aku berani menjamin dengan nyawaku, selama diambil sampel darahnya untuk diperiksa, topeng palsu sampah ini akan terkoyak sepenuhnya. Paman Kingzi, boleh pinjam gelang energi profesionalmu sebentar? Boleh, sejauh yang kalian tahu, memaksa kultivasi naik dari tingkat 2 ke tingkat 9 dengan obat terlarang. Kemungkinannya sangat kecil, maksimal naik 3 atau 4 level. Potensinya akan benar-benar terkuras habis. Jadi apakah mungkin mengandalkan obat terlarang untuk langsung naik ke level 10? Sama sekali tidak mungkin. Selisih 8 level. Itu adalah hal yang bahkan dewa pun tidak bisa lakukan. Jangan coba-coba mengalihkan topik di sini. Kemarin kamu jelas masih level 9. Kalau begitu, jika aku sekarang bukan level 9, bukan juga level 10, melainkan level 11, naik 2 level dalam sehari. Monster macam apa ini yang menentang surga? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Gelang ini rusak. Kalian bersekongkol untuk menipuku. Orang bodoh yang keras kepala. Kamu tidak ingin tahu mengapa aku pergi ke pasar gelap? Aku pergi untuk menjual bahan-bahan yang kudapatkan dari berburu. Dan kamu, Tuan Muda Jiang, kamu menyelinap ke pasar gelap untuk membeli obat terlarang halusinogen yang dilarang keras oleh menara. Kamu adalah pecandu narkoba yang busuk. Kamu memfitnahku. Ambil darahnya. Segera periksa. Sampel darah positif mengandung residu obat terlarang halusinogen dalam jumlah besar. Ampuni aku tidak ingin diasingkan. Bawa dia pergi. Serahkan ke tim penegak hukum. Siapkan pengasingan. Si keriting ini benar-benar punya nyawa panjang. Kamu benar-benar berhasil. Bakatmu lumayan. Selama kamu meminta maaf pada kakak Kingzi, menarik kembali ucapanmu yang sombong tidak akan pergi ke lantai 20. Keluarga Jiang bisa mempertimbangkan untuk menerimamu. Kamu pikir kamu siapa? Singkirkan wajah angkuh kalian itu. Benar-benar menjijikkan. Bagaimana kamu berbicara dengan orang yang lebih tua? Jangan pamerkan kehebatan ayahmu di sini. Jiang Liu bukan milik keluarga Jiang kalian. Anjing yang bisa dipanggil dan diusir sesuka hati. Jiang Tao membeli obat terlarang telah terbukti. Sudah dibawa oleh tim penegak hukum. Dewan Tetua Keluarga sangat marah. Memutuskan untuk menurunkan garis keturunanmu ke lantai 8. Statusku, semua hancur. Sudah waktunya untuk melihat